persatu akan menampilkan video terkait penjelasan materi teori desentralisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Gozi dengan ujung NPM 091. Saya Rina Putri Ruminta dengan ujung NPM 043. Saya Dinda Melisari dengan ujung NPM 081. Saya Tania Neziamelda dengan NPM 079. Saya Naswa Kairunisa dengan ujung NPM 037. Saya Dunia Fisilika dengan ujung NPM 087. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aktania Anazia Emelda dengan NPM 079. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab pendahuluan. Baiklah, desentralisasi pada masa kini memiliki bentuk universal dan digunakan dalam berbagai sistem negara dengan cara yang berbeda-beda. Dalam beberapa kondisi, seperti self-government, tidak dijalankan oleh lembaga yang unggul secara demokratis, tetapi dijalankan oleh komunitas lokal yang memiliki warisan tradisional seperti kerajaan, feodalisme, atau aturan kolonial. Namun, kondisi ideal yang diharapkan seperti self-government yang berjalan melalui institusi demokratif dengan prosedur partisipatif. Beberapa tokoh seperti Von Genis menekankan bahwa pemerintahan lokal dapat menjadi solusi praktis bagi masalah-masalah masyarakat meskipun tidak sepenuhnya demokratis. Pemerintah lokal dan demokrasi liberal. Hubungan antara pemerintahan lokal dan demokrasi liberal sangat erat karena keduanya saling memperkuat. Pemerintah lokal bukan sekedar unit administratif, melainkan bagian penting dari pembangunan masyarakat demokratis. Fungsi ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama itu ada pendidikan politik. Pemerintah lokal berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Alexis de Tocqueville menyebut pemerintah lokal sebagai sekolah demokrasi, karena melalui institusi lokal, warga dapat belajar langsung bagaimana demokrasi dijalankan. Masyarakat dilatih untuk berorganisasi, mengambil keputusan bersama, serta mengawasi kebijakan yang dibuat pemerintah. Kedua itu ada pelatihan dan kepemimpinan politik. Institusi pemerintah lokal menjadi wadah pembelajaran bagi warga untuk mengasah keterampilan politik. Melalui aktivitas di tingkat lokal, masyarakat terbiasa berdebat, memimpin organisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Dari sinilah lahirlah pemimpin baru yang terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi. Adapun ketiga itu stabilitas politik. Desentralisasi melalui pemerintahan lokal berkontribusi terhadap stabilitas politik. Dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat, warga merasa memiliki saluran sah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik karena masyarakat percaya bahwa suara mereka diperhatikan. Yang keempat itu ada kesetaraan politik. Pemerintah lokal memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih luas terhadap dan setara bagi masyarakat melalui institusi lokal. Semua lapisan sosial memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam proses politik. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan lebih inklusif. 5. Responsivitas. Kedekatan pemerintah lokal dengan masyarakat membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih sesuai dengan kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah. Terakhir itu ada akuntabilitas. Desentralisasi meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat lebih mudah mengawasi pejabat lokal. Kedekatan geografis dan sosial membuat rakyat mampu menuntut pertanggungjawaban dengan lebih cepat, sehingga transparansi pemerintahan dapat terjaga. Interpretasi ekonomi oleh pemerintah lokal. A. Responsivitas publik kepada preferensi individu. Responsivitas publik kepada preferensi individu dalam pendekatan pilihan publik menekankan bahwa penyediaan barang dan jasa publik harus disesuaikan dengan keberagaman kebutuhan masyarakat. Pemerintah lokal berperan penting untuk memastikan pembiayaan dan distribusi barang publik berjalan dengan adil, terutama ketika usaha sukarela tidak efektif. Berikutnya, B. Kebutuhan barang publik. Pada sisi kebutuhan, bila di pasar privat, preferensi konsumen ditunjukkan oleh kemampuan untuk membayar. Sedangkan di sistem politik, preferensi ini diekspresikan lewat voting dan aktivitas politik lain seperti melobi, petisi, penyelidikan publik, poll opini, demonstrasi, dan seterusnya. Pendekatan pilihan publik kepada desentralisasi biasanya mengurangi kadar masalah dengan meningkatkan jumlah unit pemerintah dan kadar spesialis fungsinya. C. Suplai barang publik. Di sisi suplai, ada banyak masalah efisiensi alokasi dengan barang kolektif yang menetapkan apakah biaya produksi melebihi nilai jasa yang diberikan kepada masyarakat. Dalam organisasi publik, ada sedikit intensif untuk mengekonomisasikan daripada di dalam organisasi privat.
Masalah efisiensi X, semakin besar organisasi dengan kadar manajemen yang lebih besar dan akses yang lebih besar ke sumber daya fisikal. Semakin besar kecenderungan untuk merusak kelemahan organisasi publik, semakin mempolitisi pemerintah yang ada, semakin sedikit intensif untuk berinovasi. Berikutnya D, masalah teoritis dan praktis. Pendekatan pilihan publik dalam desentralisasi menawarkan efisiensi, persaingan, dan akuntabilitas, namun praktiknya menghadapi keterbatasan. Eksternalitas lintas wilayah, ketidaksetaraan sosial ekonomi, keterbatasan skala produksi, serta potensi fragmentasi justru memunculkan ketidakefisiensian baru. Intervensi pemerintah pusat bisa mengatasi spillover, tapi beresiko melemahkan otonomi daerah. Karena itu, teori ini perlu dipahami secara kritis, sebab penyediaan barang publik dipengaruhi tidak hanya oleh preferensi individu, melainkan juga oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Baiklah, selanjutnya, di poin keempat ada interpretasi Marxis tentang kondisi level lokal. Interpretasi Marxis terhadap kondisi lokal menekankan bahwa struktur produksi kapitalis cenderung menekan masyarakat di level bawah. Hubungan produksi kapitalis menciptakan ketimpangan sosial ekonomi di wilayah lokal, yang dimana masyarakat seringkali hanya berperan sebagai objek eksploitasi tenaga kerja maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda yang mempengaruhi bentuk penindasan maupun ketimpangan tersebut. Yang pertama ada kondisi lokal dalam reproduksi kapitalis. Dalam reproduksi kapitalisme, kondisi geografis dan sosial di suatu daerah memegang peran penting. Hubungan kapitalis berakar pada situasi lokal yang melibatkan tanah, tenaga kerja, dan modal. Setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik yang akhirnya membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbeda pula. Kapitalisme kemudian memanfaatkan perbedaan lokal ini untuk terus memproduksi dirinya dan memperkuat sistemnya. Yang kedua ada konsumsi lokal dan penyerapannya di level lokal. Konsumsi di level lokal juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh struktur kapitalis global. Barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat seringkali diproduksi di luar daerah mereka, lalu dipasarkan di wilayah lokal. Akibatnya, masyarakat lokal hanya berfungsi sebagai pasar dan bukan sebagai pusat produksi. Pola konsumsi seperti ini pada akhirnya menjadi cara kapitalisme untuk menguasai masyarakat karena mereka dipaksa bergantung pada barang-barang dari luar. Contohnya dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat lokal yang membeli produk impor yang mencerminkan adanya ketergantungan ekonomi terhadap sistem kapitalis global. Yang ketiga, kepentingan kapital lokal dan kapital asing. Dalam konteks kepentingan kapital, terjadi interaksi antara kapital lokal dan kapital asing. Kapital asing seringkali memanfaatkan keberadaan kapital lokal untuk memperluas jaringannya. Hubungan semacam ini menciptakan ketergantungan ekonomi, di mana kapital lokal kerap berfungsi sebagai perantara atau broker bagi kepentingan kapital asing. Dampaknya dapat dilihat dari masyarakat lokal tetap berada dalam posisi subordinat dan tidak memperoleh keuntungan yang sebanding dari aktivitas ekonomi tersebut. Dan yang keempat ada hubungan antar pemerintahan. Hubungan antar pemerintahan juga dipengaruhi oleh logika kapitalisme global. Desentralisasi menciptakan relasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi dalam praktiknya pemerintah daerah sering hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Kapitalisme global memperkuat hubungan ini, yang dimana terutama melalui kompetisi antara daerah dalam menarik investasi asing. Nah, situasi tersebut kemudian melahirkan kesenjangan antara daerah karena tidak semua wilayah memiliki kemampuan yang sama dalam menarik modal dan investasinya. Yang kelima ada barisan pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal merupakan unit pemerintahan yang berfungsi langsung melayani masyarakat di tingkat daerah. Peran utamanya tidak hanya sebatas menyediakan pelayanan publik, tetapi juga mengatur kepentingan masyarakat lokal serta menjadi perantara antara pemerintahan pusat dengan warganya. Bentuk pemerintahan lokal bisa berbeda-beda, tergantung pada sistem politik yang berlaku di suatu negara. Namun, pada dasarnya, semua memiliki fungsi yang sama dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, pemerintahan lokal memegang peranan penting karena mampu mendorong partisipasi warga dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa pemerintahan lokal yang kuat dapat menciptakan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya Irina di sini akan menjelaskan mengenai kemunculan desentralisasi. Kemunculan desentralisasi di Asia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di Filipina, Nepal, dan Bangladesh, desentralisasi muncul setelah berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya era demokrasi. Demokrasi di tingkat nasional mendorong lahirnya demokrasi di tingkat lokal, agar rakyat lebih berperan dalam pemerintahan. Keragaman etnis juga menjadi penyebab penting, seperti di India dan Sri Lanka, di mana tuntutan kelompok etnis dan daerah mendorong pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar untuk meredam konflik. Cina menjadi contoh unik dengan lahirnya demokrasi tingkat desa, di mana warga dapat memilih pimpinan lokal untuk mengatur urusan mereka sendiri. Selain itu, kegagalan pembangunan yang terlalu tersentralisasi membuat banyak negara menyadari pentingnya pelibatan pemerintah daerah. Desentralisasi juga berperan seiring dengan liberalisasi ekonomi dan dorongan dari lembaga internasional yang menekankan pentingnya pengurangan kontrol pemerintah pusat. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya menjadi bagian dari reformasi politik, tetapi juga strategi untuk memperkuat pembangunan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai naskah-naskah desentralisasi. Naskah-naskah tentang desentralisasi di Asia menunjukkan bahwa reformasi ini berjalan di bawah dua tujuan utama, yaitu demokrasi dan pembangunan. Namun, hasilnya masih bersifat awal dan sementara, karena sistem pemerintahan lokal di tiap negara berada pada tahap penerapan yang berbeda serta dipengaruhi dinamika politik, sosial, dan ekonomi masing-masing. Kajian ini memberi gambaran penting tentang potensi desentralisasi dalam memperkuat pemerintahan lokal dan pembangunan, tetapi juga menegaskan perlunya penelitian jangka panjang, dialog kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan agar manfaat positif dapat dimaksimalkan sekaligus mengurangi kelemahan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten pemerintahan yang terdesentralisir. Desentralisasi di Asia dipandang penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus mendorong perubahan sosial ekonomi di pedesaan. Namun, tiap negara menghadapi hasil yang berbeda. Contohnya ada di beberapa negara seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ada di Bangladesh. Bangladesh berulang kali mengubah struktur pemerintahan lokal dari satu lapis menjadi dua lapis. Dan masalah utamanya yaitu di korupsi, konflik pemilu, dominasi elit, dan minimnya partisipasi rakyat serta perempuan. Yang kedua yaitu Cina. Cina menampilkan kemajuan setelah bubarnya komuni. Komet desa terpilih memberi ruang demokrasi lokal, pemilu makin formal, dan rakyat ikut dalam perencanaan. Yang ketiga yaitu di India. Dengan Panchayati Raj menerapkan model 3 lapis, meski diakui dalam konstitusi, praktiknya masih dikuasai elit, pemerintah pusat enggan berbagi sumber daya, dan partisipasi kasta rendah serta perempuan terbatas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arahan masa depan. Desentralisasi di Asia adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor politik, sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan di tiap negara. Keberhasilan desentralisasi menuntut hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, komitmen pemerintah pusat untuk benar-benar menyerahkan kewenangan dan sumber daya. Yang kedua, perencanaan dan kapasitas teknis yang memadai dan di tingkat lokal. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat, NGO, dan stakeholder lokal. Dan yang terakhir, dukungan logistik, data, dan kerangka hukum yang jelas. Arah ke depan menunjukkan bahwa desentralisasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan politik kekuasaan. Otonomi daerah harus dipahami sebagai upaya pendekatan pelayanan publik kepada rakyat, memperkuat demokrasi lokal, serta membuka ruang partisipasi dan akuntabilitas. Baiklah, setelah menonton teman-teman saya menjelaskan materi, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan kunci dalam memperkuat demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan lokal berperan penting sebagai ruang partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas.
Meski praktiknya sering menghadapi tantangan seperti dominasi elit, ketimpangan sosial ekonomi, dan keterbatasan kapasitas. Pengalaman di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa desentralisasi lahir dari dorongan demokratisasi, keberagaman etnis, serta kebutuhan pembangunan yang lebih merata. Keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan kewenangan pusat daerah, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang otonom, demokratis, dan responsif. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.